Halo, selamat malam teman-teman semua. Semoga dalam kondisi baik dan sehat, masih di tengah suasana yang sangat memprihatinkan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Harapannya semua rekan-rekan dimanapun kalian berada dikuatkan, disehatkan, dan kita semua bisa bersama-sama melewati badai bencana ini hingga melanjutkan hidup untuk yang lebih baik ke depannya. Saya berdoa buat teman-teman semua. Nah, malam hari ini kebetulan saya akan sharing terkait dengan apa yang menjadi perhatian saya dalam menjalani profesi sehari-hari. Ya, kembali lagi saya sharing tentang bagaimana dunia pendidikan saat ini yang berkaitan dengan peran dosen dan mahasiswa, terutama di saat pandemi seperti sekarang, ketika interaksi tatap muka berkurang gitu ya. Apa sih yang harus dilakukan eh, agar bisa tetap menjadi mahasiswa yang baik ya, dalam artian bisa menyelesaikan studi sampai selesai dan juga tetap punya silaturahmi yang hubungan baik dengan dosen. Nah, kali ini saya mau sharing satu tips ya, gimana sih caranya menjadi mahasiswa atau mahasiswi bimbingan yang ideal buat dosen pembimbing saat ini. Nah, ini saya sharing berdasarkan pengalaman dan mungkin nanti silahkan di kolom chat bisa menambahkan apa-apa aja yang mungkin belum saya sampaikan tapi itu juga efektif. Perkenalkan, saya Taufan Akbari. Sehari-hari saya sebagai pengajar di LSPR Jakarta dan juga aktif di beberapa organisasi kepemudaan. Nah, teman-teman semua, buat terutama pandemials ya, teman-teman generasi Z yang saat ini ada di semester akhir khususnya, gimana sih cara menjadi anak bimbingan yang ideal ya untuk dosennya gitu. Nah, ini kalau dari sudut pandang saya ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Di sini saya sambil nyontek dikit-dikit ya. Saya bikin catatan ada 7. Yang pertama adalah komunikasi santun. Itu udah pasti ya. Buat siapapun rasa-rasanya ketika kita punya pola komunikasi tertulis ya, lisan dan tulisan yang baik, itu akan lebih mudah diterima dan orang lebih nyaman. Ya, sesederhana selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, eh, ketik email, kirim attachment dengan body text yang baik, ada subjeknya, ya ucapkan kata pembuka, isinya dan maksud tujuannya apa, hingga salam penutup, hingga mendoakan ya, seperti have a great day, have a nice day, stay safety and stay safe dan segala macam. Ini menjadi satu peraturan tidak tertulis ya, kadang-kadang dalam etika dosen pembimbing dan mahasiswa, bahwa dosen pembimbing akan jauh lebih menaruh perhatian dan jauh lebih bisa menjadi menyenangkan ketika pola komunikasi dari mahasiswa itu santun. Terutama juga pola komunikasi chat nih teman-teman, jangan lupa ya. Chat dosen, bahasanya, kalimatnya itu seperti apa, pemilihan katanya, diksinya itu penting banget gitu ya. Silahkan googling deh tips-tips gimana cara berkomunikasi dengan dosen dengan kalimat yang efektif dan bagus. Itu nomor 1, yaitu komunikasi santun. Yang nomor 2 adalah baca sebelum berdiskusi dengan dosen pembimbing. Ya, tentunya kan kalau kita mau melakukan penelitian ya, baik itu skripsi ataupun tesis S2, kita yang memang tahu apa yang kita mau teliti. Dan itu juga yang ada di benak para dosen pembimbing sebenarnya. Jadi dalam artian, dosen pembimbing berasumsi bahwa ketika kamu ngobrol dengan dia, dosen ini punya bayangan bahwa mahasiswa itu udah tahu mau meneliti apa, mau ngapain, dan ketika berdiskusi itu sifatnya ya bagaimana dosen sebagai coach ya, atau melengkapi, membimbing sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah gitu. Jadi kalau bicara uh, bagaimana mendapatkan perhatian, you have to know what you're gonna do gitu ya. Dalam artian risetnya tuh apa. Jadi baca sebelum diskusi, bahkan bawa beberapa pilihan judul yang memang relevan dengan situasi sekarang, judul-judul yang memang update, yang memang sesuai dengan jurusan teman-teman, yang berkontribusi untuk masyarakat. Dan yang ini penting nih, yang punya potensi publikasi jurnal yang juga besar ya, baik itu jurnal nasional, internasional, bahkan sampai jurnal berskala Scopus begitu. Nah, itu yang penting bahwa pemahaman itu penting sekali ya. Jadi baca sebelum ketemu, tahu apa yang mau diteliti sehingga lebih banyak referensi. Jadi kamu bisa lebih banyak diskusi dengan dosen pembimbing. Nah, yang nomor 3 adalah ini penting. Please be on time saat bimbingan. Dosen minta ketemuan atau dikasih jadwal nih, let's say kalau tatap muka jam 2 siang, kamu jam setengah 2 sudah siap. Jangan sampai kamu biarkan dosen pembimbing kamu menunggu gitu ya. Karena somehow, apalagi kalau yang dapat dospemnya itu let's say
agak sulit ditemui gitu ya, atau mungkin aktivitasnya banyak. Kadang-kadang waktu itu menjadi berharga. Nah, oleh karena itu jangan membuat dosen pembimbing kamu menunggu. Yaitu kalau misalkan tatap muka atau fisik. Nah, sekarang kan eranya Zoom atau Google Meet dan lain-lain. Minta kesediaan beliau-beliau atau dosen kamu untuk gini ya, cara berkomunikasinya adalah Pak, mohon izin ya, kami atau saya ingin berdiskusi dalam minggu ini. Kira-kira Bapak ada waktu kosong di hari apa? Apabila Bapak bersedia, saya mengajukan di tanggal sekian, jam sekian. Apabila Bapak berkenan, kami buatkan linknya atau link Zoom-nya atau link meetingnya seperti apa. Nah, ketika sudah janjian, di remind dulu ya bahwa kita akan lakukan bimbingan, dan pastikan kamu yang menyediakan link tersebut dan kamu sudah hadir di dalam link meeting online tersebut daripada dosennya gitu ya. Dan make sure kamu harus open cam. Nah, jadi ini open cam ini menjadi satu etika dalam the next normal, bahwa if you meet someone who older, important than you, I mean like yang dihormati, yang dibesarkan, itu kalau meeting tuh kalau bisa tetap di daring gitu ya, nyalain kamera ya, open cam gitu. Nah, selanjutnya nomor 4, berikan perhatian khusus sebagai bentuk kepedulian. Dalam artian gini, anggaplah dosen pembimbingmu adalah perwakilan orang tua kamu di kampus ya. Mereka adalah mentor kamu, pembimbing kamu. Jadi somehow mereka kadang ingin diperhatikan, dalam artian kalau yang istri atau suaminya lagi ulang tahun terus dia posting gitu, kamu ucapin ibu bapak selamat ulang tahun ya buat istrinya, buat suaminya misalkan, atau anaknya baru lulus sekolah jadi lulusan terbaik apa, saya lihat nih di postingan bapak anaknya baru ini, selamat ya pak ya gitu. Lalu misalkan sakit gitu ya, tahu sana keluarganya sedang sakit, bahkan dosen kalian itu sedang sakit, jangan lupa tunjukkan perhatian ya. Kirim perhatian tuh means sesederhana texting, kirim doa, kirim semangat, karena it's really matters loh. So your lecture itu gonna put attention juga, dan menilai bahwa kamu adalah orang yang perhatian, bukan mahasiswa atau mahasiswa yang transaksional, mau ngobrol atau mau ketemu karena sedang ada maunya aja, ada kepentingan bimbingan aja. Padahal kan nggak gitu ya. Hubungan dosen dan mahasiswa pembimbing itu sebaiknya menjadi saudara gitu ya, karena hubungannya juga perlu banyak diskusi lebih dalam gitu. Nah, yang kelima adalah kuasai materi dan tahu masalah penelitian. Tadi sebenarnya sudah saya singgung di bab di nomor yang kedua gitu ya, baca sebelum diskusi. Tapi poin yang nomor 5, kuasai materi dan tahu masalah penelitian, ini adalah mau S1, S2, S3 ketika sidang awal, baik proposal ataupun sidang data gitu ya, itu yang ditanya, pertanyaan pamungkas adalah what is your problem statement, apa masalah penelitianmu gitu. Jadi ketika masalah penelitian, gap penelitian ini sudah dipahami ya, dan sudah jelas kontribusi keilmuannya apa, itu akan jauh lebih mudah dalam proses bimbingan, dan kamu akan punya satu reputasi yang baik di mata pembimbing kamu, because you know what you doing gitu ya. Nah, ini penting banget untuk diketahui, you have to know your why in your research. Nah, yang nomor 6 ya, 2 lagi, bahwa ini penting banget, minta deadline informal dari dosen kamu. Let's say kalau deadline dari pihak kampus akhir bulan Agustus, kamu bisa minta, Pak boleh nggak saya di minggu kedua Agustus deadline kumpulin ke Bapak, dan sehingga Bapak punya ada banyak waktu untuk cek skripsi saya. Dosen pembimbing nggak suka mahasiswa yang deadliners. Apalagi ketemu di ujung, di pertama, tiba-tiba muncul pas mau sidang gitu ya. Udah deh, jangan berharap banyak kalau seperti itu ya. Karena ada hal-hal non teknis kalau dalam proses penilaian biasanya. Saya pribadi, saya akan membela dan menghargai mahasiswa yang memang effortnya tinggi daripada mahasiswa yang pintar tapi effortnya nggak ada gitu. Cara ketemu, jalan interaksi, dan lain-lain. Nah, jadi catatan penting nomor 6 adalah please submit your paper before deadline. Ya, even your make your own deadline. It's really important. Ya, jadi ini penting supaya teman-teman punya banyak waktu kalau ada revisi banyak, ada masukan, ada improvement. Jadi nggak panik gitu. Nah, yang terakhir adalah please doing extra mile in your thesis and in your dissertation ya, S1, S2, S3. Let's say kalau dari dosen pembimbing minta 5 jurnal minimal, kamu kalau memang effortnya lebih kasih 7-8 jurnal ya.
lalu ada persyaratan, misalkan dosen pembimbing kamu minta analisisnya skala 7, kamu kasih skala 9 sampai skala 10. So give your best shot gitu. So your lecturer will know your effort, bahwa kamu tuh benar-benar berusaha untuk skripsi kamu gitu, dan itu nilai lebih nanti ketika sidang. Jadi ini penting banget untuk dipahami bahwa extra effort itu not just put lot of pages ya, nambah halaman lebih banyak, kan itu juga penting apalagi itu kualitatif. Walaupun sebenarnya nggak jadi patokan ya bahwa skripsi tebel itu adalah skripsi yang bagus, tapi minimal ketika kamu nulis skripsi dengan halaman yang lebih banyak, minimal panelis tahu kalau kamu berusaha lebih banyak daripada yang tidak melakukan hal yang serupa gitu. Jadi ini penting sekali. Put more visual di PPT kamu ketika presentasi, kasih visual yang menarik, ada video, ada gambar, just doing the outside the box ya, presentation gitu. Ini penting sekali. Nah terakhir, ini ada 8 ternyata, sorry guys, ada 8. Satu lagi terakhir adalah please don't forget to say thank you, sorry, maaf, tolong, dan terima kasih gitu ya. Thank you, sorry, and beg a pardon. Ya, jadi ini kata-kata pamungkas buat menjadikan teman-teman itu mahasiswa yang punya budi pekerti yang baik ya. Setiap habis bimbingan say thank you. Kalau ada hal-hal yang sekiranya membuat dosen kurang berkenan, mohon maaf ibu, mohon maaf bapak gitu ya. Dan kalau meminta tolong juga sama gitu ya, mau minta tolong dosen untuk membantu kalian gitu, just pick the right words ya, karena yakin deh kalau misalkan kamu berhasil membuat dosen pembimbing kamu itu nyaman sama kamu, suka sama kamu, they will help you a lot, they will give you their network, they will give you their references gitu ya. Jadi jadilah mahasiswa dan mahasiswi bimbingan yang menyenangkan, terutama di era pandemi sekarang ya. Saya berdoa banyak buat teman-teman skripsinya bisa tuntas, bisa baik. Pilih metode pengumpulan data juga yang memang bisa sesuai dengan situasi dan kondisi sekarang gitu ya. Kalau bicara judul skripsi ntar saya bahas di lain waktu, terutama untuk judul skripsi mahasiswa-mahasiswi komunikasi. So itu adalah 8 tips bagaimana teman-teman bisa menjadi mahasiswi bimbingan yang ideal, atau mahasiswa-mahasiswi bimbingan yang idaman untuk dosen di era sekarang. Ya, mudah-mudahan kalian sukses dengan studinya dan kita sama-sama berharap bisa keluar dari wabah ini secepatnya. Saya Taufan Akbari, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, stay strong Indonesia, and keep going for our beloved pandemials. Thank you.